dosa besar yang yang ke-25, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah bermacam-macam. Disebut kita kata sumpah itu karena dilakukan biasanya untuk memperkuat kita punya pendapat atau kita punya yang namanya pengakuan. Makanya itu sumpah artinya ta'kidu fi'lin bi dzikri mu'azzamin ala wajhin maksusin. Yang namanya sumpah itu ta'kidu fi'lin, menguatkan satu kerjaan, satu perbuatan, bi dzikri mu'azzamin, dengan menyebut yang namanya diagungkan, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu ya, nama Allah kita agungkan tuh. Billahi wallahi tallahi ala wajhin maksusin, menurut cara yang tentu. Jadi nanti juga sumpah yang dianggap yang mesti kita kata ada, itu hukumnya juga bermacam-macam. Jadi salah satunya ada yaminul ghamus, sumpah palsu. Nanti ada sumpah yang namanya lagun. Ini yang sumpah biasa dilakukan kita ketika kita lagi berbicara segala macam, karena keluar tuh ada ucapan-ucapan wallahi. Nah itu nanti meskipun itu kita kata tadi ada sumpah, tapi itu kadang-kadang enggak namanya ada di hati kita itu sumpah. Nah, ini disebut sumpah yang namanya lagun, sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 88. Nah itu ya kaitan dengan sumpah itu ya, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian, la yu'akhidzukum billaghwi fi aymanikum, dengan kita kata lagun, ada kita kata main-main dalam sumpah kalian. Walakin yu'akhidzukumullahu, tapi Allah hukum untuk kalian bila ya dengan namanya itu sumpah kita kata yang benar-benar kita lakukan ketika kita untuk memperkuat kita punya pengakuan atau kita kata punya kita kata tadi pekerjaan. Bima aqadtumul aiman, dengan apa yang kamu akadkan dengan sumpah tersebut. Jadi ada tuh kita punya tujuan sumpah untuk memperkuat kita punya pekerjaan, untuk memperkuat kita punya tadi kita kata pengakuan, sehingga kuatlah itu sumpah. Maka farduhu, maka itu nanti kafaratnya, dendanya itu it'amu asrati masakina min awsati ma tu'imuna ahlikum. Kita beri makan 10 orang fakir miskin yang biasa kita makan tuh makan. Au kiswatuhum, atau kita memberi kita kata pakaian tuh kepada mereka 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memberikan budak. Fa illam tajid fasyamu salasati ayam. Kalau itu budak enggak ditemukan maka puasa 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum, itulah itu yang namanya kita kata denda kafarat kamu punya sumpah. Fahfazu aymanakum, maka jagalah tuh sumpah kalian, ini jangan dibuat main-main di sumpah. Nah ini kalau semuanya yaminul ghamus, ini sumpah yang diiringi dengan kedustaan, dengan kebohongan. Padahal dia itu enggak melakukan, atau dia tidak punya, atau dia bukan milik dia, tapi dia berani sumpah. Jadi ini enggak ada apa, enggak ada kafarat, cuma dia dosa besar. Ketika ini orang melakukan sumpah palsu demi untuk memiliki satu barang atau satu kedudukan, tapi dia berani sumpah padahal dia bukan berhak. Tapi karena dia berani sumpah, maka jadilah punya dia. Nah ini nanti kaitan dengan kita kata hukum sumpah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kalau udah Allah Ta'ala jangan na'udzuh. Kalau kita baca di sana tuh di apa namanya hakut tilawah, di Allah Ta'ala di kitabil karim, na'udzubillah. Jangan kalau udah pola jangan na'udzuh. Jadi itu masuknya masa Allah berlindung. Ini hanya perbuatan kerjaan, artinya punya bisaan tukang taubat. Tapi orang qiraat nggak boleh. Ya kalau udah Allah Ta'ala udah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa yuzakkihim wa lahum azabun alim. Surah Al-Imran ayat 77 kalau tidak salah. Allah SWT berfirman, sesungguhnya mereka innal ladzina yashtaruna bi ahdillah,
Sesungguhnya mereka orang-orang yang membeli dengan janji Allah. Kalau sumpah ada janji, nah, kalau ditukar nanti dengan kenikmatan dunia, namanya dia beli tuh sumpah Allah. Wa aimanihim, dan dengan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, akan kita kata itu harga yang nilainya sedikit, meskipun triliunan, tapi itu kita kata dunia. Tapi dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Ulaika la khalaqalahum bil akhirah. Mereka lah yang melakukan sumpah kita tadi, melakukan kita akan membeli kita kata janjinya sumpahnya dengan dunia, tidak ada bagian nanti bagi mereka di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berajak bicara mereka. Wala yansuru ilaihim yaumil qiyamah, dan Allah tidak pandang kepada mereka dengan pandangan rahmat kasih sayang di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan Allah tidak bersihkan diri mereka dari kekotoran-kekotoran dosa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu siksa yang sangat pedih. Jadi demi untuk meraih ya tadi harta yang tidak seberapa atau jabatan atau apa, dia bohong, dia berani sumpah dengan sumpah kita kata yang palsu, yang dusta, maka di akhir kelak, nah itu balasannya seperti apa yang tadi dikatakan ya dalam ayat tersebut. Allah kita kata tidak pandang dan pandangan kasih sayang kepada mereka, dan Allah tidak bersihkan tuh nama mereka nanti di akhirat. Ada namanya ya stempel dia tuh nih yang dulu di dunia pernah melakukan sumpah palsu. Ya, bukan hanya urusan mengambil harta, tapi dengan kita kata kedudukan, dengan jabatan, dia berani itu sumpah. Nah, ini akan membawa kepada apa? Kebinasaan. Qala al-Wahidi, berkata Imam Al-Wahidi, Abul Hasan Ali bin Ahmad, ini pengarang tafsir Al-Wajiz. Kalau kita tafsir Munir karang Syekh Al-Bantani, itu pinggirnya hadisnya tafsir Al-Wajiz itu Imam Al-Wahidi yang meninggal pada tahun 468 Hijriah. Kata dia, asbabun nuzulnya ayat nazalat fi rajulaini ikhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi doyatin. Ini ayat turun pada dua orang yang bersengketa, ikhtasama bersengketa. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghadap pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi doyatin, pada sebidang tanah. Biasa deh nih, ya biasanya kan begitu. Masing-masing pada punya, ngakuin ini punya saya. Cuma nanti di dalam dua yang bersengketa ada yang perlu diungkapkan. Fahammal mudda alai ayyahlifa, maka bercita-cita orang yang kita kata tadi Pak, yang didakwa, yang diakui tadi untuk bersumpah. Jadi yang dituduh tadi dia berani bersumpah. Fa anzalallahu hadzal ayata, maka Allah turunkan ini ayat ini. Karena kalau mudda alai anil yamin, maka mundurlah orang yang didakwan tadi daripada bersumpah. Wa aqarra lil mudda'i, dan menetapkan itu kepemilikan kemenangan kepada orang kita kata yang mengakui dengan hak. Jadi ketika tadi orang yang punya nggak punya bukti, mana dasarnya ente ngakuin ini barang, ini tas, kagak ada buktinya, kwitansinya hilang segala macam. Iya, kaluannya kagak kalau kayak kebo, misalnya. Nah, ini yang juga yang ngakuin lah. Ente berani sumpah, kalau ente punya ente berani saya sumpah. Cuman sebenarnya dia berani sumpah karena apa? Tadi dia nggak punya bukti. Nah, ketika ini tadi berani sumpah dan dia diakuin dalam hatinya bahwa emang bukan milik dia, tapi karena dia berani sumpah, hukum menetapkan kepada yang berani sumpah karena dia nggak punya bukti. Nah, makanya kalau andai kata ya ini seseorang banyak kita kata diberikan, kita kata apa? Lau yuktun nasu bidakwahum, Nabi kata, andaikan manusia itu diberikan kuasa dengan pengakuan mereka, lada'ah, misalnya nanti bakal kita kata mengakui, ya lada'ah rijalun amwalal kaum, maka itu banyak orang bakal ngakuin kita kata harta orang-orang, wadimahum, dan darah-darah mereka. Tapi nanti ada aturannya tuh. Walakinnal bainata alal muddah, itu saksi ya buat orang yang kita kata tadi mengakui. Wal yamun wal yamina, dan kita kata sumpah ya alamat antara terhadap orang yang ingkar. Ketika tadi dia tidak mengakui punya dia milik apa lawannya, maka dia berani sumpah. Nah, yang berani sumpah inilah yang menang. Ini pada hukum
di depan kita kata hakim, dia yang menang karena dia berani sumpah. Padahal mah bukan punya dia. Karena tadi yang punya nggak punya bukti, maka kalahlah sama yang nggak punya, yang berani sumpah. Nah ini terjadi ya, dari zaman Rasulullah terjadi. Karena kayak kita dah punya apa, nggak ada buktinya, suratnya kagak, bukan saya kagak. Nah, ada orang nongkrongin, dia tahu bukan punya dia, cuma karena dia ada kelemahan nggak punya bukti, maka dia berani sumpah, maka dia lah yang menang. Padahal mah dia bohong itu sumpah, emang dia ini bukan punya dia. Kenapa ini diakuin? Karena berani sumpahnya. Nah itu namanya ya ayaminul kunus. Nah itu terjadi seperti itu.